Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam santun, salam ihwanul muslim. Semoga juragan sehat selalu beserta keluarga, amin. Ketemu lagi dalam mengenal sejarah bareng Cak Bahar. Kali ini kita membahas indahnya kota Banten, sejuta santri, 1000 ulama. Inilah julukan masyhur di kota Banten. Tapi ternyata bukan saat ini saja, dahulu pun seperti itu. Beribu-ribu ulama yang masyhur yang menyebarkan agama Islam di kota Banten sampai Tangerang bahkan Nusantara. Kali ini kita ungkap sejarah Eyang Pancapati New Edition. Sebelum kita mulai, mohon klik subscribe. Dimulai dari hitungan 1, 2, 3, 10. Terima kasih. Eyang Pancapati dan Nyai Ratnawati, Desa Kampung Sarakan, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Banten. Beliau adalah keturunan Raden Muhammad Atif bin Sultan Ageng Tirtayasa. Sedangkan Eyang Pancapati dan Nyai Ratnawati tidak bisa menetap di keraton kesultanan. Beliau lebih memilih jadi orang biasa dan berbaur dakwah di lingkungan pendesaan. Beliau sangat tertutup dalam nasab jati dirinya sendiri dan selalu merendah dalam keilmuan. Akan tetapi beliau senantiasa membantu dan mengusir penjajah dengan sembunyi tanpa diketahui banyak orang. Dan konon beliau seorang petani yang mendawami ilmu tasyawuf. Dalam kesendirian, beliau tertutup dengan rakyat ataupun keluarga. Suatu masa, beliau mendengar penjajah Belanda merajalela di kota Tangerang, sampai kota Serang, Balaraja, Ragilan, sampai beliau berperang di daerah Pamerayan, yang tepatnya di Bendungan Lama Pemerayan, bendung terbesar pertama yang dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda di Pemerayan, Indonesia. Di sana beliau juga bertemu dengan Syekh Tubagus Buang hingga beliau mengakui kesaktian Eyang Pancapati. Akan tetapi beliau tetap mengelak tentang sanad keturunan dan keilmuan. Beliau cuma bicara, "Saya orang tani yang ada di Tangerang." Hingga suatu masa Syekh Tubagus Buang mencari dan akhirnya bertemu di Kampung Sarakan, Sepatan, Kabupaten Tangerang, Banten. Dan beliau bicara tentang siapa beliau dan memberitahu bahwa beliau menutupi selama ini dalam sejarahnya. Bahkan beliau tiap tirakat bermunajat pada Allah sampai naik di atas pohon kesambi. Di tempat ini beliau tirakat dan membelah raga. Dan tidak lama setelah itu beliau wafat dan dimakamkan di Kampung Sarakan, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Banten. Sejarah dan kisah ini banyak yang tidak orang ketahui kecuali sesepuh Kampung Sarakan, yaitu Abah Sanu atau Ki Kuru bin Haji Jasiin, pakar sejarah Tangerang yang ikut jadi tentara Indonesia yang melawan penjajah di era 50-an. Beliau Ki Kuru piawai pakai bahasa Jawa, Sunda, dan Belanda karena beliau murid Syekh Tubagus Buang dan murid Syekh Tubagus Umar Rencalang. Dan beliau yang mengetahui sejarah itu tutup usia dalam 9 Muharram 1437 Hijriah atau 2015. Beliau yang mengetahui kisah Eyang Pancapati. Akan tetapi sejalannya zaman modern seakan tersapu zaman sehingga sejarah ini mulai pupus. Mari kita urus sejarah pejuang bangsa. Jas merah, jangan lupakan sejarah. Maka dari itu, mari kita bangun
Ayo bangga terhadap orang tua pahlawan sejarah. Cukup seperti itu dan semoga kita bisa ambil hikmahnya. Dan kepada sahabat, jika kalian suka konten sejarah, dukung channel ini dengan subscribe, like, dan komentar. Bahkan sebarkan ke teman Anda agar saya lebih giat mengungkap sejarah yang lain, ulama lainnya. Bila Anda punya masukan, silahkan komentar di kolom komentar. Siapa yang harus diungkap selanjutnya? Salam, ketemu kembali. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.